Besarin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu di mata kuliah taksonomi vertebrata dengan kepada Ibu Asis Prof. Nur Eka Kusuma Hindrasti MPD. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul ada kelas APES dan judul burung pada burung akuatik, pemangsa, dan juga arboreal. Next. Selanjutnya, sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya sebagai moderator perkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya Umi Safitri sebagai moderator. Yang kedua, ada yang Penny dan Pak Putri sebagai pemateri pertama. Dan juga ada Rista Susilawati sebagai pemateri yang kedua. Sebelum masuk ke pemateri, izinkan saya untuk menyampaikan materi-materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, karakteristik dari kelas APES ini. Yang kedua, morfologi dari burung akuatik, pemangsa, dan juga arboreal. Yang ketiga, fisiologi dari burung akuatik, pemangsa, dan arboreal. Yang keempat, taksonomi kelas APES, burung akuatik, arboreal, dan pemangsa. Yang kelima, pemanfaatan kelas APES, burung akuatik, dan juga arboreal, dan pemangsa. Selanjutnya, kami masuk ke penjelasan materi yang pertama, yaitu karakteristik dari kelas APES. Nah, karakteristik dari burung akuatik menggunakan kakinya untuk berenang atau mempunyai kaki yang panjang untuk berjalan di air, yang memungkinkan mereka untuk mencari makanan di lingkungan akuatik. Burung akuatik cenderung dikategorikan ke dalam 3 kelompok sekalipun batasnya tidak terlalu tajam. Pertama adalah ada burung laut atau yang disebut dengan mariner birds. Yang kedua ada kelompok yang terutama mengandalkan air tawar. Yang ketiga ada burung pantai yang terdiri dari subordo, yaitu Caradiformes. Next. Yang kedua ada karakteristik dari burung arboreal. Burung arboreal banyak sudah dikenali, meski tidak kurang dari 16 spesies telah musnah. Umumnya burung ini berwarna cenderung atau mempunyai bulu-bulu dengan susunan warna yang mencolok. Kebanyakan famili burung ini mempunyai kebiasaan makan yang khusus, kadang-kadang memiliki paruh yang kuat dan berwarna cerah. Yang ketiga, karakteristik dari burung pemangsa. Burung pemangsa memiliki kombinasi terbang, kaki yang dapat digunakan untuk memegang mangsa dan paruh yang khas, sehingga merupakan burung yang mampu menguasai sebagian besar lingkungan dengan rentang makanan yang luas. Selanjutnya, morfologi dari burung akuatik, pemangsa, dan juga arboreal. Morfologi dari burung akuatik, yang pertama burung laut. Burung laut beradaptasi dengan kehidupan laut dan hanya ke darat untuk berkembang biak. Ciri khasnya burung laut ini berkembang biak secara berkelompok di daerah pantai yang terpencil. Burung ini memiliki kaki selaput. Burung ini memiliki 2 dari 3 ordu, kedua ordu memiliki bulu sedangkan 1 ordu lainnya
merupakan ordo istimewa karena bulunya termodifikasi tanpa bulu. Yang B, burung pantai. Kelompok burung pantai memiliki ukuran tubuh dari mulai yang terkecil, yaitu jenis kedidi kecil, atau yang disebut dengan kalidris minutila, dengan panjang tubuh sekitar 11 cm, dengan bobot sekitar 23-37 gram, dengan batangannya sayap, bentengannya sayap sepanjang 33 cm, sampai dengan burung pantai yang terbesar adalah gajahan timur, atau yang disebut dengan Numenius madagascariensis, dengan panjang tubuh 63 cm dan bobot yang terberat mencapai 2 kg. Yang ketiga, burung air tawar. Burung ini tidak terlalu akuatik karena bertempat tinggal di pantai ataupun rawa-rawa, kecuali flamingo, memiliki paruh yang panjang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang Penny Renova Putri. Kepada yang kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Umi Safitri atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi dari burung pemangsa, yaitu burung ini memiliki kombinasi kaki yang bisa terbang dan bisa disesuaikan, digunakan untuk berburu mangsa dan memiliki bentuk paruh yang unik. Paruh bagian atas memiliki ujung yang tajam, serta melengkung ke bawah. Pada pangkalnya terdapat cerah. Kelompok burung pemangsa ini memiliki kaki kuat serta memiliki cakar yang berguna untuk mengoyak mangsanya. Sebagian besar kelompok burung pemangsa memiliki tipe kaki anisodaktil. Nah, di sebelah ini ada gambar tentang morfologi burung pemangsa. Nah, selanjutnya yaitu morfologi dari burung arboreal. Burung arboreal ini umumnya berwarna cerah atau memiliki bulu-bulu dengan susunan warna yang mencolok. Burung betina memiliki warna bulu yang cerah, sedangkan yang jantan memiliki bulu yang berwarna mencolok. Terkadang memiliki paruh yang kuat dan warna yang cerah, terutama terdiri dari hewan, serangga, ikan, dan burung enggang memakan omnivora. Nah, di sini ada gambar struktur morfologi dari burung arboreal. Next. Next. Lexical dan fisiologi. Nah, baik, selanjutnya ada fisiologi dari burung akuatik, pemangsa, dan arboreal. Yang pertama itu ada sistem otot. Sistem otot aves, yakni otot aksial dan hipobrankial yang mereduksi karena beberapa vertebrate mengalami fungsi yang merupakan salah satu penyesuaian untuk terbang. Adanya persatuannya koko antara vertebrate pterocalis dan lumbalis menyebabkan otot aksial kurang berfungsi kecuali di leher. Yang berkembang baik otot pectoralis berfungsi penting pada terbang. Otot apendikular terbagi dua, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Tungkai depan teradaptasi untuk terbang sehingga ototnya sesuai untuk terbang. Sedangkan yang belakang teradaptasi untuk berjalan atau berenang hingga sesuai fungsinya. Selanjutnya itu ada sistem rangka, di mana sistem rangka ini tertera di gambar. Yang pertama itu ada tengkorak, yang kedua itu
cervical vertebrae atau tulang leher. Yang ketiga itu furcula, yang keempat coracoid, yang kelima bengkokan tulang rusuk, yang keenam keel, yang ketujuh patella atau lutut, yang kedelapan tarsus, yang kesembilan itu ada jari, yang ke-10 ada tibia atau tibiotarsus, yang ke-11 itu ada fibia tibiotarsus, yang ke-12 ada femur atau tulang paha, yang ke-13 ada ischium, 14 pubis, 15 ilum, 16 tulang ekor, 17 pigostyle, 18 sinkakrum, yang ke-19 scapula, yang 20 lumbar vertebrae, 21 humerus, 22 ulna, 23 radius, 24 karpal, 25 metakarpal, 26 jari, 27 alula. Selanjutnya yaitu ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan aves terdiri atas rongga mulut yang terdapat lidah, esofagus, panjang di mana pada burung pemakan biji-bijian, esofagus membentuk pelebaran ke ventral biasa disebut tembolok, yang berfungsi untuk menyimpan makanan sementara. Ventriculus pada burung terbagi menjadi dua bagian, yaitu proventriculus bersifat kelenjar, ventriculus bersifat muskuler. Nah, kelenjar pencernaan aves terdiri atas hepar dengan dua lobus atau lebih, ada vesica velea kecuali merpati. Pankreas terletak antara pars descendens dan pars ascendens dengan ductus dan bermuara pada pars ascendens duodenum. Selanjutnya ada sistem respirasi, di mana aves memiliki kantung-kantung udara selain paru-paru, yakni ada 5. Yang pertama itu cervicalis, kedua interclavicularis, yang ketiga anterior thoracalis, yang keempat posterior thoracalis, yang kelima abdominalis. Selanjutnya itu sistem transport jantung, di mana pada aves ini sama dengan mamalia, dengan jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu atrium, destra, dan sinistra, serta ventricle destra dan sinistra. Sinus venosus menghilang, pembuluh darah yang masuk ke atrium adalah 2 vena cava dan 1 vena cava posterior. Sedangkan pembuluh darah yang keluar dari anterior ventricle destra adalah aorta pulmonalis dan dari ventricle si arcus aorta. Selanjutnya ada sistem uropoetika. Di jantan itu ada 4. Yang pertama testis, yang kedua epididymis, yang ketiga ada ductus deferens, yang keempat ada kloaka, dan di betina ada ovarium, oviduk, tuba, uterus, dan kloaka. Selanjutnya itu reproduksi burung akuatik, di mana reproduksi burung akuatik ini Procellariiformes mempunyai sifat monogami dan membentuk ikatan pasangan jangka panjang yang terbentuk selama beberapa tahun dan dapat berlangsung selama mereka hidup. Hanya ada 1 telur diletakkan pada sarang, dan biasanya hanya 1 sarang yang dibuat per tahun. Meskipun kebanyakan albatroses hanya dapat setiap 2 tahun, setiap 2 tahun sekali, kedua induk tubenoses ikut serta dalam pengeraman dan pemeliharaan anak mereka. Yang kedua itu reproduksi burung arboreal. Semua aves termasuk burung arboreal berkembang baik dengan cara bertelur atau ovipar. Fertilisasi terjadi dalam tubuh, dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka. Pada burung petengger betina hanya terdapat 1 ovarium, yaitu ovarium kiri. Yang ketiga, reproduksi burung pemangsa. Salah satu spesies dari burung pemangsa ialah elang Jawa. Elang Jawa bereproduksi dengan cara bertelur. Musim kawin burung ini terjadi sepanjang tahun dengan periode puncak pada Februari hingga Mei dan rata-rata kawin 2 tahun sekali. Selanjutnya itu ada sistem saraf. Sistem saraf pada aves ini dibedakan atas saraf pusat dan saraf tepi, di mana encephalon terdapat dalam rongga tengkorak diliputi selaput diameter dan diameter. Hemisfer cerebri meluas sebelum cerebellum. Di ujung depan terdapat bulbu olfactorius.
kecil sepasang, mesencephalon sebagai lobus opticus bundar nampak epiphysis. Cerebellum relatif besar, termasuk rhombencephalon, menuju ke arah caudal medulla oblongata dan sebagai medulla spinalis. Nervus cranialis keluar dari dasar otak ada 12 pasang, sedangkan nervis spinalis keluar dari segmen medulla spinalis. Next. Selanjutnya yaitu taksonomi kelas Aves, burung akuatik, arboreal, dan pemangsa. Di sini ada taksonomi burung akuatik di mana dengan ciri pada kaki yang berselaput dan bulu berminyak dan bentuk paruh yang khas diselaraskan dengan jenis makanannya. Yang pertama itu ada ordo Penisoivermes, contohnya yaitu Megadipes whitea. Terus ada ordo Glaviformes atau burung penyelam, contohnya itu Glavia artica. Ordo Pelecaniformes atau burung pelikan, contohnya itu Pelecanus occidentalis. Ada ordo Ciconiformes atau burung bangau, contohnya yaitu Egretta alba. Dan ordo Ansevirovermes atau burung soang, contohnya Ais gericulata. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada yang Feni dan Pak Putri. Selanjutnya untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Rizka Susilawati. Kepada Rizka, kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan yaitu taksonomi burung arboreal. Nah, ciri umumnya memiliki 3 jari kaki belakang menunjukkan ke muka dan 1 jari menunjukkan ke belakang berguna untuk bercengkeran. Nah, salah satu itu ordo Passeriformes yang memiliki ciri 3 jari belakang menunjukkan ke muka, salah 1 jari menunjukkan ke belakang. Kebanyakan dapat berkicau dengan indah. Mereka memakan isi yang mempunyai pisat. Mereka yang memakan iseta mempunyai paruh yang luncik. Contohnya spesies dari ordo Passeriformes yaitu Mirage javanica atau burung perajaman. Selanjutnya taksonomi burung pemangsa. Jadi burung pemangsa ini yaitu memiliki paruh bagian atas dan ujung tajam serta melengkung ke bawah. Pada pangkal terdapat cerah. Selain itu, mereka termasuk ekor pemakan daging atau karnivora dan aktif pada siang hari. Salah satu ordonya yaitu ordo Falconiformes. Dia memiliki ciri seperti kelompok burung pemangsa yang aktif di siang hari, memiliki paruh pendek, namun pada menusuk dan tajam pada ujungnya. Di kaki hemisoda, kelompok burung ini memiliki 4 jari yang bercakar kuat dan tajam yang digunakan untuk mencegah dan membunuh mangsa. Tetapi burung pada kelompok famili Phalaconidae tidak membunuh mangsa dengan caranya, melainkan menggunakan paruh. Pada ordo ini terbagi 2 famili, yaitu Acipidae dan Falconidae. Famili Acipidae meliputi bulu elang yang berukuran besar sampai kecil, memiliki paruh yang terkait dengan cakar kuat berguna untuk membunuh dan mencabik vertebrata. Selanjutnya famili Falconidae meliputi suku yang burung alap berukuran sedang yang tersebar di seluruhnya. Burung ini merupakan burung pemangsa yang terbang cepat ketika menyerang mangsa. Contohnya contoh dari ordo Falconidae itu Buteo dan Falcoberidora. Selanjutnya manfaat kelas Apis burung akuatik, Cabeo, dan pemangsa. Manfaat burung akuatik. Salah satu spesiesnya yaitu penguin. Bentuknya yang lucu dan menggemaskan seringkali membuat penguin dijadikan sebagai objek wisata.
Yang kedua itu bulu bangau. Kehadiran bulu bangau di area persawahan bermanfaat bagi petani karena dapat membantu dan membasmi hama-hama seperti belalang. Yang ketiga itu odor Aeophomes atau burung beribi soya dan itik. Bermanfaat sebagai penghasil daging, dapat dikonsumsi dan mengkonsumsi daging dari burung. Burung ini dapat mencegah terjadinya osteoporosis dan pertumbuhan kanker pada manusia. Selanjutnya manfaat dari burung arboreal. Salah satu spesies itu burung alik atau punah dijadikan sebagai hewan piaraan karena warna burungnya cantik dan suaranya yang merdu. Yang kedua, burung-burung arboreal lainnya juga berperan dalam menyibukkan bunga karena burung arboreal umumnya berhabitat di puncak pepohonan. Selain itu, mereka juga berperan dan menyebarkan bibit karena biasanya burung arboreal memakan buah-buahan dan biji-bijian. Selanjutnya, manfaat dari burung pemangsa. Salah satu spesiesnya yaitu burung hantu, membantu petani membasmi hama. Yang kedua itu burung elang, berperan dalam keseimbangan ekosistem dalam rantai makanan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizka. Saya ucapkan terima kasih kepada Rizka dan juga yang Penny telah menjelaskan materi. Maka dengan berakhirnya penjelasan dari materi terakhir, maka berakhir pula presentasi kami pada siang hari ini, maka dapat kami simpulkan bahwa burung adalah hewan vertebrata yang dapat terbang serta memiliki bulu. Burung dapat hidup di tanah, dan ada pula yang dapat hidup sebagian burung akuatik. Selain burung yang hidup di air, terdapat pula burung yang berhabitat di perpohonan. Burung ini dikenal dengan burung arboreal. Burung arboreal tidak hanya bertegar dan bertegar di perpohonan. Mereka khususnya untuk mencari makan di perpohonan, bersarang di pohon atau rongga pohon yang sebaliknya tinggal di perpohonan hampir secara eksklusif. Burung arboreal seringkali dijadikan sebagai hewan peliharaan karena kecantikan warna bulu dan keindahan suaranya. Selanjutnya ada kelompok burung pemangsa. Burung pemangsa yaitu burung yang mencari makanan dengan cara berburu, yaitu dengan terbang menggunakan indera tajam mereka, terutama penglihatan mereka. Mereka memiliki paruh yang kuat dan runcing serta cakar yang kuat yang digunakan untuk menerkam mangsa, mencengkram dan mengoyak serta mencabik mangsanya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai moderator izin undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.